Sekarang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa dari UNJ, ingin bertanya langsung kepada Pak Fuad Bawazir. Silakan teman-teman mahasiswa. Langsung ke pertanyaannya boleh, namanya siapa dari UNJ? Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alma Putri dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Fuad. Langsung saja ke pertanyaannya, apa jaminan dari pemerintah terkait dengan isu-isu ini agar selalu diakomodir, agar tidak tertimbun dengan isu-isu lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Fuad boleh langsung ditanggapi Pak, agar isu ini tidak hilang ditelan isu yang lain Pak. Iya. Pertama saya salut ini sama adik-adik mahasiswa dengan segala tuntutan-tuntutannya dan supaya selalu terus-menerus seperti itu. Ya. Saya kebetulan ini mengalami masa macam-macam. Mulai masa tahun 66. Ya. Itu angkatan 66. Kemudian ada tahun 74 zaman malari ya. Ada ke 98. Kemudian ya sekarang Anda tuntutan Anda seperti itu ya. Dan kenapa itu tuntutan demi tuntutan itu memang seperti sengatan kepada pemerintah, sengatan kepada penguasa ya. Supaya selalu istilahnya istighfar, sadar kalau ada kekeliruannya. Tapi ingat ya bahwa waktu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah itu memang memerlukan waktu. Ada yang seketika, tapi umumnya bukan waktu. Makanya saya itu teringat betul dengan almarhum Profesor Dr. Mubiarto. Mungkin bagi generasi muda nggak ngalami. Profesor Mubiarto itu seorang yang sangat idealis. Ya, ingat ya Pak ya. Oke, idealis sekali. Dia sehingga menarik bagi pemerintah. Udah, ini orang menarik benar bagi Pak Mubiarto. Diangkat saja menjadi deputi di Bappenas. Waktu deputi itu, dia itu mengatakan, wah prakteknya itu makan waktu dan sulit ya. Karena apa? Constraint yang terjadi, ada kendala-kendala yang memang harus terjadinya macam-macam. Apalagi masalahnya sudah semakin kompleks. Anda baru bicara soal DPR. Lah kalau Anda bicara DPRD se-Indonesia gimana? DPRD se-Indonesia, DPRD kan juga bermasalah misalnya. Kalau ini dianggap bermasalah, sana juga bermasalah. Sama lu gak seluruh Indonesia gitu kan. Nah, jadi memang masalah-masalah seperti itu memang bisa dilihat dari akarnya. Kalau akarnya barangkali harus dibenahi total. Ini kalau mau benar-benar mendasar total, barangkali yang seperti disampaikan oleh Mbak Titi Anggraini itu ya tadi mengenai reformasi politik, partai politik Pak? Iya, undang-undang pemilu, politik pemilu, undang-undang partai politik apa dibenahin semuanya. Itu lebih mendasar ya. Nah ini nanti dasarnya apa? Undang-undang dasar 45. Undang-undang dasar 45 mesti perlu menurut saya amandemen lagi. Ya enggak Pak? Diamandemen lagi, amandemen kelimanya. Setelah ini fondasi pertamanya udah dibikin, kemudian baru pada undang-undang pemilu, ya, dan seterusnya partai politik segala macam undang-undang ini dibikin, itu nanti akan membuahkannya ke sana. Lah kalau ini masih belum, undang-undang dasarnya belum, ini belum, memang ini cuma simptom-simptom saja yang Anda lakukan itu. Ya, meskipun itu saya bilang penting dan salut itu dilakukan. Apalagi sebagai mahasiswa. Ya, karena saya dulu terus saja, saya itu aktivis dari dulu. Jadi pejabat itu selesai pejabat ya sekarang jadi aktivis lagi ibaratnya kan. Nah, tapi begitulah mesti dilaksanakan dengan yang sangat mendasar. Dan itu bisa dilaksanakan, gak usah khawatir, itu bisa dilaksanakan benar. Tapi bahwa sekarang yang dilakukan itu yang teknik-teknis tadi penting, tapi memang kadang-kadang memerlukan waktu. Misalnya ini, oh ini peraturannya diubah dulu, PP-nya berubah, peraturannya berubah, ya itu selalu makan waktu. Anggarannya sudah dilakukan, ya. Itu memerlukan proses pokoknya. Tapi yang penting proses itu sudah berjalan dan Anda itu ngerti oh itu proses sudah berjalan. Nggak bisa seketika seperti kita minta kepada orang tua anak kecil minta es krim, nggak bisa begitu. Itulah yang
yang pengalaman Pak Mubiarto dan seterusnya memang saya alami juga seperti Jadi komitmen itu harus ada tindak lanjutnya Pak ya, tidak harus ada terhenti. tindak lanjutnya, tapi ya itu memang makan waktu. Itu yang penting itu. Waktu itu time is the essence, kita tahu. Bagi mahasiswa juga bagi pemerintah. Tapi ya tidak bisa diloncati, ini waktu ini nggak bisa ditiadakan gitu. Tuntutan itu. Bisa cerita pengalaman waktu menjabat, ada satu perubahan yang mau dilakukan atau program yang dilaksanakan dan memerlukan waktu serta memerlukan koordinasi dan seterusnya. Ya mau mengubah apa undang-undang saja. Kalau kita mau katakan undang-undang apa? Undang-undang pajak. Ya itu undang-undang pajak itu diproses. Bahwa yang penting sekarang yang saya lihat salah satu kadang-kadang penyimpangan ya sekarang itu. Undang-undang itu di undang-undang dasar apa yang harus dilaksanakan adalah kewenangan presiden dalam hal ini pemerintah dan DPR. Jadi walaupun membicarakan undang-undang TNI, TNI-nya nggak ada bicara. Sebetulnya begitu di narasumber boleh, undang-undang polisinya tidak boleh bicara. Narasumber boleh, dibicarakan undang-undang apapun juga, itulah yang berwenang adalah dua ini. Ini oleh sebagai narasumber yang lain-lain. Lah ini undang-undang ini misalnya ya BPK, seluruhnya ini undang-undang. Mahkamah Agung, ini undang-undangnya kasak-kusuk ke sana kemari misalnya ya. Pemerintah salah satu dari pihak yang mau objeknya itu nggak boleh kasak-kusuk gitu loh. Itulah, ya itu tatanan demokrasi yang mesti disepakati dan sudah disepakati seperti itu dalam undang-undang dasar. Tapi kalau ini di kasak-kusukin begini susah juga. Dan saat ini kan Pak Fuad rakyat menagih Pak ya. Kapan ini bisa diwujudkan? Kalau soal waktu kan relatif itu Pak. Iya, Apakah ini waktu jangka relatif. pendek, jangka menengah atau panjang? Ya untuk mewujudkan itu pun juga memang relatif juga. Tapi ada komitmennya. Ini. Kalau perlu dibikinkan metrik atau time schedule-nya. Ya kan metrik time schedule untuk menunjukkan ini akan dilaksanakannya adalah kapan. Dan tapi juga nggak bisa pasti benar kalau politik, kenapa? Kalau ada partai yang belum setuju, ada ini belum setuju. Lah ini undang-undangnya memang partai, apalagi partainya banyak. Kalau zaman Orde Baru partainya 3, udah diputusin 3 ya. Mending kalau 3 agak lebih cepat gitu kan. Kalau 2 mungkin lebih cepat. Tapi kalau 1 nggak boleh karena itu tidak demokratis. Ya itu kita sepakati dulu hal-hal seperti itu. Itu nanti akan lebih tertata, lebih terprediksi, lebih cepat. Oke. Terima kasih. Mas Aditya, Anda melihat pimpinan DPR tidak hanya normatif saat ini ketika mereka berani punya nyali untuk menemui peserta aksi? Sebenarnya saya lanjut dari obrolan yang disampaikan Pak Fuad ya. Bahwa merubah sesuatu itu di DPR itu memang butuh waktu, memang pengalamannya banyak ya. Saya ingat misalkan di dalam proses legislasi itu ada satu undang-undang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu 8 tahun Bang prosesnya. Satu undang-undang? Satu undang-undang. Undang-undang pemilu, parpol itu rata-rata 2 tahun pembahasan dan diskusinya. Panjang tarik ulur yang memang betul itu kepentingan politiknya itu tidak mudah. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah saya merasa bahwa ini kita punya problem inherent gitu ya. Yang istilahnya itu embedded gitu ya, yang selalu berulang setiap problem yang terkait dengan kelembagaan politik kita. Mau itu parpol, DPR, mau presiden, kabinet, siapapun itu yang di negara ini. Secara kelembagaan itu kan kita muter di sana-sana. Nggak pernah istilahnya, kalau tadi istilahnya Mbak Titi itu adalah direformasi secara struktural, direformasi secara komprehensif. Semua hanya bicara di publik, di TV, di Showtime, segala macam gitu ya. Tapi nggak pernah ada komitmen yang sangat serius untuk bagaimana merubah itu secara mendalam, secara serius. Parpol, betul kata Mbak Titi, 2011 nggak pernah dirubah. Padahal ada satu isu yang sangat serius itu terkait dengan keuangan partai politik. Keuangan partai politik itu hanya di dalam Perpres. Peraturan pemerintah, Dan itu seharusnya masuk di dalam undang-undang. Atau soal pemilu, sistem bisa berganti dengan situasi sekarang politik uang dan segala macam, itu seharusnya dirubah. Artinya komitmen untuk melakukan perubahan yang fundamental yang tadi juga Bang Fuad sampaikan, itu nggak pernah dibicarakan serius Mas. Jadi wajar kalau teman-teman mahasiswa itu juga sangat kecewa, publik sangat kecewa karena pengalaman periode beberapa tahun belakangan itu nggak pernah serius. Iya betul sih yang tadi disebut dengan simptom. Tapi kan treatmentnya beda Pak sekarang Pak. Contoh misalkan yang paling sekarang. gampang ketika masa Jokowi kemarin itu adalah terkait dengan undang-undang KPK dan juga Omnibus Law yang sangat cepat gitu ya.
Orang kecewa berat soal itu kan. Mau itu proses sepanjang segala macam itu kan akhir ujung-ujungnya bahas dalam 1 bulan selesai itu gimana? Kecewa beratnya itu udah menumpuknya eskalasi itu sekarang di sini. Sekarang pertanyaan yang paling krusial menurut saya adalah komitmennya itu bukan hanya di level presiden. Tapi semua elit politik mau nggak duduk bareng untuk merubah ini secara keseluruhan. Nggak cuma hanya menurut saya bukan hanya gimmick. Kalau bahasanya Atan itu kan simbolis. Kalau saya lihat masih gimmick Atan. Karena masih belum sesuai dengan hatinya. Karena hatinya itu masih ada yang nyangkut soal tunjangan segala macam. Bagaimana urusannya mengganti kos politik mereka yang habis berapa miliar untuk 1 anggota dewan. Bisa nggak break even poinnya dari gaji yang didapat itu? Itu kan mereka harus berhitung Mas. Jadi artinya maksud saya adalah ini belum selesai dengan sangat mudah ya untuk mengatakan bahwa kalau hanya, makanya sekarang yang paling krusial itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa, bagaimana teman-teman yang mengawal semua agenda 17/8 itu punya daya juang yang panjang. Nafas yang panjang untuk kemudian itu bisa mengawal. Tapi kan perlu ketika ada intervensi eksekutif harusnya itu cepat dieksekusi Mas. Logikanya begitu, tapi di bawah kita kan punya pengalaman dalam beberapa periode pemerintahan. Presiden ngomong A bisa jadi yang di bawah B. Gitu. Jadi mereka teman-teman mahasiswa tolak soal undang-undang TNI ataupun balik ke barak, tapi yang terjadi kan di bawah belum selesai. Dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ada begitu banyak persoalan yang sebenarnya sangat fundamental gitu ya, sangat serius gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen untuk mau menyelesaikan itu. Jangan kemudian diambil sana, diambil sana, diambil sana. Ambil pilih sana, pilih sini. Yang menurut saya nggak akan selesai. Kita tidak ingin sebatas hanya gimmick semata, tapi komitmen persoalan fundamental itu bisa diselesaikan. Sesaat lagi harus bersuara Mbak Titi hanya di catatan demokrasi pemirsa.